Sebelum menonton video lengkapnya, teman-teman yang belum subscribe silahkan tekan tombol atau tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Apabila tulisannya sudah berubah berwarna gelap seperti ini, itu berarti teman-teman sudah berhasil. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman akan langsung mengetahui update video terbaru kami. Kemudian tekan tombol like apabila teman-teman menyukai video ini. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan atau saran, silakan ajukan pertanyaan atau saran Anda di kolom komentar di bawah video ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dari Bapak Camat Boliunto yang dalam ini diwakili oleh Bapak Rano Ramula. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati rekan-rekan legislator kecamatan program GSD yang kita berdua ya. Beliau-beliau ini ada 2 orang. Nah, dengan Pak Haji kita legislator kecamatan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa musyawarah desa sosialisasi. Berbicara tentang GSD, program GSD ini sudah tidak merupakan program yang tidak asing lagi bagi kita, pemerintah kecamatan, pemerintah desa maupun seluruh warga masyarakat, terutama pemanfaat. Program GSD ini ada sejak tahun 2007. Berada di tengah-tengah kita, membangun manusia-manusia, membangun generasi kita untuk menjadi lebih cerdas dan lebih pintar, dan dia sehat, cerdas ya. Mulai dari cerdas dan sehat begitu ya. 2007 sampai dengan sekarang 2018 berarti ada sudah 11 tahun. Jadi saya yakin dan percaya bahwa sudah GSD sejak 2007 itu sudah melahirkan generasi-generasi sehat dan cerdas. Mungkin seangkatan adik-adik mahasiswa ini ketika dia umur waktu 2007 umur 12, mungkin seumuran adik-adik ini yang generasi-generasi jebolan dari program GSD. Dan di tahun 2018 ini GSD itu sudah lebih fokus lagi kepada masalah stunting. Stunting itu adalah kurangnya pertumbuhan fisik dari seorang anak karena kurangnya asupan gizi pada saat masa-masa pertumbuhan. Dan ASI itu banyak keunggulannya. Yang pertama, sangat banyak mengandung nutrisi, gizi dan vitamin mangkok mau teh pengalina. Kemudian murah, kan dia etanol kan, gitu kan, murah, praktis dibawa kemana-mana. Nah, dipanggil pada lola. Yang tidak praktis itu misalnya kita mau tarimai susu yang widos untuk kemasan, Wan Buidado kode delolo termus itu dalam wine Iwan latte tohe kayak berita terurut kalian pakai. Kalau asik kan tidak, ini praktis, mau kemana saja itu pun ya. Kemudian tidak mudah tumpah, lagi apa mereka sudah banyak. Kemudian diminati oleh orang tua dan orang
bukan cuma bayar. Nah, itu keunggulan dari asli actually. Yang hadir yang tidak sempat saya sebut satu persatu, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala puja dan puji syukur kita di hadirat Allah yang alhamdulillah dengan tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita semua masih dapat berkumpul. Semua diberikan nikmat, baik yang tadi pagi sempat sholat subuh maupun yang tidak sempat sholat subuh. Tidak pandang bulu, ya, baik yang selalu bersyukur atas nikmat maupun yang tidak bersyukur, tetap diberikan nikmat oleh Allah. Salawat dan salam karena kita haturkan junjungan kita bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabatnya, mudah-mudahan rahmat yang tercurah kepada beliau akan tercurah kepada kita sebagai umatnya, dan insya Allah juga termasuk kita sebagai keluarganya, ya. Siapapun dia yang selalu bersalawat kepada Rasul, yakinlah dia akan bertemu di surganya Allah bersama Rasulullah. Amin. Setiap hari Jumat selalu disampaikan oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya diberikan kesempatan untuk sosialisasi program generasi siap. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri karena orang katakan tidak kenal maka tak sayang. Kalau sudah ada rasa sayang akan timbul rasa cinta, meskipun kalau cinta tidak harus memiliki, gitu ya. Kenapa? Ada sahabat saya, dia menjaga terus ceweknya sampai 9 tahun. Tidak tahunya pada saat proses lamar-melamar, uang sehingga dikawin oleh orang lain. Jadi cinta sekali tapi tidak harus memiliki. Nah. Ya, apalagi ada adik-adik mahasiswa. Saya ketika melihat adik-adik mahasiswa itu suka kuliah ulang, suka kembali ke 21 ulang. Ya, kenapa? Karena masa-masa indah. Ya, apalagi kita tinggal di desa begini, saling mengenal. Mungkin kalau jurusannya di kampus beda, ya ketemu di desa, jadi cinta lokasi. Iya, kenapa saya katakan begitu? Karena pengalaman. Saya dulu dengan di Boleh Huta juga dulu saya tahun 9798, berarti sesuai rambut putih soalnya. Sejenggot lagi. Tetapi meskipun sudah jenggot begini, ada yang satu lokasi dengan saya dulu, dia inbox saya, Ustadz hari ini lagi. Lama-lama bukan lagi bilang Ustadz hari, Ustadz hari ini. Iya. Aku ngana ini sama ngana model semacam 24 tahun yang lalu lagi. Lalu saya bilang, berarti ngana mata buta sadi. Dulu saya belum jenggot, sekarang sobat jenggot. Baru dia balas lagi yang ini suami orang ini. Aku ngana body Allah semacam 24 tahun yang lalu, no? Padahal dia Allah sebuta 24 tahun yang lalu masih kancing body. Dia tidak tahu sekarang body tak kancing. Ya, sehingga itu hati-hati. Kenapa? Karena dunia kita sudah dua dunia. Ada dunia maya dengan dunia nyata. Dunia nyata yang begini ini dunia nyata ini. Body tidak boleh kita roba. Ini dunia nyata. Mau jerawatan mau apa tetap muncul. Tapi kalau di dunia maya tidak ada yang tidak cantik. Ibu-ibu cantik semua. Oh, tidak ada yang hitam putih semua. Tidak ada yang bodinya golden langsing semua. Kenapa? Karena dia mau boleh diedit. Bapak-bapaknya juga begitu, ganteng semua bapak-bapak. Tidak ada yang tidak ganteng. Putih semua. Termasuk saya, buka akun saya Hari Sujianto, ganteng banget. Sampai hidup di situ tinggi, di sini pesek. Baik. Saya lihat tadi sudah tegang sekali, Pak Rama sudah lama sekali bicara. Bapak Ibu, nama saya Hari Sujianto. Saya ditugaskan oleh BPMD Provinsi mendampingi program generasi Sia cerdas di 3 kecamatan, Boliohuto, Motilango dengan Tolong Hula, dengan partner saya
saya Ibu Isnaka Badera. Nanti tanya sendiri tuh K itu apa? Ya, iya. Kalau saya aslinya Jawa Timur, orang tua saya di Kecamatan Wonosari, Desa Bomo 3, sehingga saya juga orang desa. Bukan orang kota. Kebetulan saja istri saya orang kota, sehingga saya bikin rumah di kota. Ya, saya mengikuti pesannya ayahanda tadi itu, biarlah jadi persoalan. Biasanya kalau orang menikah itu istri dibawa oleh suami ya. Ini katanya suami malah ikut istri, sehingga menambah penduduk kotanya. Ya, nah, kalau misalkan yang suaminya datang ke kotanya ikut istri orang kaya, ya alhamdulillah. Ya, jadi persoalan ketika dia menikah di kotanya, dia juga susah. Sehingga bukan menambah keahlian dan sedekah di kotanya, malah menambah piring. Gitu, ya. Waktu menikah, waktu belum ada anak mantu, masih enjoy. Bapak mantu cuma ada kasih makan anaknya saja. Begitu datang menikah, tak tambah piring. Anak mantu lagi minta makan ke bapak mantu dan itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada perencanaan awal. Ya, kenapa? Karena tidak ada perencanaan awal. Ingin hidup sukses harus cerdas. Ingin hidup sukses harus sehat. Ini yang tidak ada perencanaan awal, Bapak Ibu. Ya, yang disampaikan Pak Rano tadi betul. Begitu Hiroshima dibom, ya, hancurnya. Ayahanda di sana tidak mencari-cari mana jembatan yang rusak, ya, mana jalan yang rusak. Tidak, dia cari mana masih ada sisa guru, masih ada sisa ilmuwan, masih ada sisa mahasiswa. Itu yang disekolahkan ke tempat-tempat yang jauh, negara-negara maju. Begitu dia datang, dia memperbaiki. Bukan infrastruktur yang akan diperbaiki, tapi masalah gizi. Nah, program Generasi Sehat Cerdas tahun anggaran 2018 insya Allah dan seterusnya, kita fokus pada persoalan stunting. Ya, sebenarnya yang menjelaskan masalah stunting itu yang pihak Dinas Kesehatan. Cuma saya belajar sedikit karena di Kementerian Desa itu stunting berbasis pemberdayaan. Ya, sehingga itu nanti kita akan pilih 1 KPM, Kader Pembangunan Manusia, yang nanti akan membantu kami mensosialisasikan masalah stunting. Jadi stunting itu gagal paham, gitu ya. Apa itu stunting? Stunting gagal paham, gagal tumbuh, ya, bukan gagal paham. Gagal tumbuh, antara perkembangan tinggi badan dengan usia anak tidak sama, dikarenakan gizi yang kurang, ya, dikarenakan gizi kronis atau bayi balita ini tidak punya asupan gizi yang seimbang. Ya, yang paling prinsip itu adalah 1000 hari kehidupan, mulai dari alam kandungan sampai 24 bulan. Kalau menurut Ibu Isna, 10 hari kehidupan itu atau 24 bulan ke bawah, itu perkembangan otak anak mencapai 60%. Sehingga anak yang umurnya 2 tahun ke bawah itu membutuhkan gizi utuh. Sehingga itu Pak Rano sampaikan tadi, 6 bulan, khusus 6 bulan itu ASI. Bapaknya jangan dulu ganggu lah, jangan ikut ganggu. Ya, ASI ditambah asbun juga boleh, ditambah asma juga boleh. Kan ASI itu air susu kalau asma air susu mah, kalau asbun air susu bunda. Tidak ada yang tahu ini. Pak Rano belum dapat tahu. Ya, jadi ASI ditambah asbun dengan tambah asma. Air susu mama yang biasa panggil mama kan asma. Jadi umur 0 sampai 6 bulan, mohon maaf, jangan dulu ganggu bapak-bapak. Ya, biarkan anak dulu. Apalagi yang biasa barokah. Bahaya kalau biasa barokah ikut nimbrung di situ. Oh, anak-anak balita tidak mau barokah. Ya, jadi jangan dulu ganggu. Umur 6 bulan sampai 24 itu sudah ada, selain diberikan ASI, ada makanan tambahan gizi seimbang. Ya, kalau tadi dikatakan oleh Pak Rano, Pak Bupati dengan Pak Camat orangnya pendek, kecil, tapi dia cerdas. Berarti itu dipengaruhi oleh gen.
ya, pengaruh oleh gen, tapi kecerdasannya tetap, ya. Kalau saya, terus terang bapak saya kecil, ya, tapi saya besar, tapi otak saya kecil. Kenapa? Berarti saya stuntingnya di otak dulu, kurang gizi. Namanya juga bapak saya kan satu hari ini, mohon maaf bapak ibu, bapak saya dengan ibu saya satu hari petani, tidak pernah saya pangkat. Tapi meskipun petani, alhamdulillah, bapak saya itu S2, kelas 2 SD, maksudnya tidak lulus. Ya, bapak kelas 2 SD, ibu kelas 4 SD. Jadi orang tua itu lulus SD. Gitu. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 dirapel orang tua. Bapak sampai kelas 2 SD, habis itu dikasih lanjut di mama kelas 3 sampai kelas 6 SD. Tapi alhamdulillah saya bangga sekali dengan orang tua saya. Karena apa? Karena saya lahir besar. Bapak saya kecil, saya kecil, tapi otak saya yang agak berkurang. Kenapa? Karena selama 10 hari, 1000 hari kehidupan pertama, itu umur 24 bulan ke bawah, saya kurang gizi terus terang. Lebih banyak makan singkong, baru singkongnya tidak dirawat baik-baik. Padahal kalau makanan tambahan mulai dari singkong, bayam, kangkung, baru sayur-sayuran dan buah-buahan itu bisa meningkatkan gizi selama dia tanya dulu sama bidan desanya atau ahli gizinya di puskesmas bagaimana cara mengolahnya itu. Jadi istilahnya makanan tambahan berbahan lokal. Nah itu boleh. Tapi kalau bapak ibu saya dulu karena jangankan itu, imunisasi saya tidak lanjut. Saya tanya, ibu kenapa saya setiap kena hujan begitu langsung rasa demam badan, telinga mendengung. Katanya, oh kau dulu tidak lengkap imunisasi. Ternyata saya tidak lengkap imunisasi dulu. Kenapa? Meskipun diberikan sosialisasi, begitu disuntik badannya panas dan seterusnya, dia sudah mau lanjut, so takut mama. Ya, ada stunting dan sampai PAUD, yang umur PAUD 66 tahun ke bawah. Kalau dulu kita di SD lebih pada ibu hamil, bayi balita, anak usia SD dan SMP. Kita tinggalkan PAUD, gitu ya. Sehingga itu dulu ada bantuan seragam, ada bantuan susu, gitu. Nah kita sekarang, kita 2 tahun ini 2017 sampai 2018 kita fokus peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas apa? Dalam memberikan pengetahuan terhadap kader pembangunan manusia. Kita akan latih dia, ya bagaimana menjadikan desa itu bebas dari stunting, bebas dari anak-anak pendek karena gizi, karena kurang gizi. Tadi saya kira itu dari saya. Nanti ada perkenalan dari tim dari KMN. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf apabila ada perkataan dan bahasa yang kotor. Sesungguhnya hanyalah dari Hari Sujianto, dan ketika ada kebaikan dan amalan-amalan yang baik sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan hasil dari fasilitator yang dalam hal ini dari tim KMN Kabupaten Gorontalo, yang saya sebut dengan hormat Bapak Yamin Raja Wali. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukran lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati pemerintah desa Kotanga, yang kami hormati Ibu Tias dari Konsultan Manajemen Nasional berhubungan dengan persoalan bagian dari personalia terkait dengan tugas dan tanggung jawab struktural fasilitator atau konsultan di generasi 19, yang menghormati Pak Malikus Junaidi selaku spesialis keuangan di tingkat provinsi FMS, Pak teman-teman fasilitator kecamatan Ibu Isna, Pak Hari, Bapak-bapak para lembaga desa, yang juga bagian dari orang yang bekerja di pemberdayaan masyarakat. Kalau namanya pemberdayaan kan memberi penguatan terhadap masyarakat, bagaimana mampu untuk bisa melihat
potensi dirinya, potensi yang di luar dirinya, potensi yang ada di lingkungannya, yang nanti menjadi semacam kekuatan untuk mau melakukan perubahan. Saya alhamdulillah awalnya juga di Kabupaten Gorontalo selaku FK sama-sama teman-teman di Telaga Biru di Mandiri Pedesaan awal ketika 2010 sampai 2012 di Kecamatan Telaga Biru. Sudah juga pernah ke Bodiohuto, Tolamohula, Motilango, sampai di Kecamatan Paling Ujung, Asparaga, dalam rangka juga kerja-kerja pemberdayaan. Tahun 2012 alhamdulillah diberi kesempatan untuk masuk jadi fasilitator kabupaten di keuangan. Kita masuk jadi fasilitator keuangan dan ditempatkan di Gorontalo Utara sejak pertama jadi Paskap dan sampai terjadi pemetaan kembali baru pindah kabupaten. Jadi di Gorontalo Utara pindah Kabupaten Gorontalo. Mungkin kalau ketika tidak kenal, tidak sayang, ketika tidak sayang pasti tidak akan terjadi interaksi antara kita, termasuk juga saling mencintai sesamanya. Saya alhamdulillah nama dan lahir sampai saat ini sehari tetap Yani Rajawali, tapi bukan berarti cendrawasih yang bisa terbang-terbang itu. Lalu kalau ketika bicara kekerabatan, pasti ya orang bertanya, saya kalau dengan PT Rajawali dulu di sini ya, dengan RCTI juga itu ada hubungan kekeluargaan. Hanya kan konon ketika cerita orang tua dulu, ya harta nenek moyang saya itu katanya sampai ke 7 turunan. Hanya saja saya sudah masuk turunan ke 8 sehingga tidak mendapatkan bagian itu. Karena PT Rajawali itu turunan ke-5 sehingga dia dapat. Dibandingkan dengan anak yang seusianya, ternyata dia lebih rendah dari anak itu, yang pertumbuhannya terhambat, gizinya tidak terpenuhi. Ya, jadi kalau stunting lebih banyak dipengaruhi oleh persoalan makanan bergizi, pemenuhan terhadap makanan kita sehari-hari. Lalu pertanyaannya, apakah makanan bergizi hanya bisa dimakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi atau mereka yang ada di kota? Tidak. Stunting itu dipengaruhi oleh makanan bergizi, padahal makanan itu bisa kita kepala desa, itu ketua PKK desa, bagaimana menggerakkan pemanfaatan pekarangan, juga bagian dari bagaimana di sekitar kita ada makanan bergizi. Tidak perlu makanan-makanan yang siap saji yang ada di sana, ada susu dan seterusnya, tapi di sekitar kita adalah ada makanan bergizi. Mengapa tidak dimanfaatkan? Persoalan bagaimana pengentasan stunting itu, ya, yang karena kekurangan gizi lebih banyak. Ada orang berpikiran begini, kalau dedek papa, dedek mama yang memang so pendek-pendek